Halo semuanya, baik, kita kembali lagi dalam video simulasi untuk mengerjakan program PLC. Kali ini kita akan mengerjakan rangkaian pengaktif kerja motor berupa sistem kendali untuk mengendalikan motor berupa tombol start, stop, dan reset. Untuk tugas kali ini merupakan tugas dari topik ke-10 yang merupakan aplikasi PLC untuk industri. Pertama-tama pada tugas hari ini kita akan mendownload latihan tugasnya. Lalu ini instruksinya. Kerjakan soal di atas, perorangan diambil sebagai nilai tes dan abaikan HMI-nya. Ketika kita melihat pada soalnya, maka kita akan melihat bahwa di sini terdapat soal dan ketentuan mengenai address daripada tiap-tiap komponen yang akan dituliskan kepada ladder program. Namun di sini ada aplikasi tambahan yaitu berupa HMI. Namun ini pada instruksi di Learning Management System kami harus diabaikan. Jadi inilah yang akan kami kerjakan, terutama saya akan kerjakan. Tugas dikumpul dalam dua mode. Pertama, laporan lengkap perorangan dari judul, tujuan dasar teori, langkah kerja, hasil dan analisa serta kesimpulan, dan pustaka. Kedua, video penjelasan simulasi, boleh berdua. Namun karena kelompok saya hanya 3 orang atau kelompoknya berjumlah ganjil, maka saya akan mengerjakannya sendiri. Latihan soal kontrol otomasi. Disinilah kami akan mengumpulkan laporan dan link YouTube pada video kali ini. Dan akan terakhir dikumpulkan pada tanggal 20 Desember 2020 pada jam 10 malam. Selanjutnya kita akan mengerjakan ketentuan dari proyek ini di aplikasi Tuidosoft 2,2 Schneider Electric. Tapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana cara rangkaian ini dapat bekerja. Pada kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan tugas pada tanggal 18 Desember 2020 yaitu mengenai rangkaian start, stop, dan reset. Di sini kita memiliki soal. Yang pertama itu terdapat proses, di mana kita akan mengikuti proses ini untuk mengerjakan ladder program pada sistem PLC yang akan kita buat. Kemudian di sini terdapat pengalamatan address input output dari PLC. Yang pertama kita bisa melihat di sini yaitu adalah input push button untuk tombol start, reset, dan stop dengan alamatnya I0.0, I0.1, I0.2, dan di sini juga ada outputnya yaitu adalah motor pertama, motor 1, dan motor kedua. Ini addressnya Q0.2 dan Q0.3. Mari kita lihat pada program yang telah dibuat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan dan bagaimana cara kerja dari rangkaian ini, dan tidaklah dijelaskan bagaimana pada video ini cara membuat rangkaian ini. Namun dikarenakan perintah pada Learning Management System daripada tugas kami itu memerintahkan atau menginstruksikan bahwa kami harus menjelaskan video mengenai simulasi dari tugas kami hari ini. Maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari rangkaian ini tersebut. Pertama, seperti yang kita ketahui, di sini semua kondisi telah terpenuhi. Kita memiliki semua input dan semua output, di mana ini merupakan inputnya, start, stop, reset, dan kita memiliki outputnya berupa motor 1 yang terletak pada Q0.2 dan motor 2 yang terletak pada Q0.3 sebagai addressnya. Kemudian kita akan memiliki tombol reset sebagai preset dari timer on delay yang akan kita pergunakan untuk menghentikan output berupa motor di sini. Bagaimana itu bekerja? Ayo kita baca prosesnya. Pertama, kita harus membaca proses pertama, yaitu bagian ini. Ketika push button start ditekan 1 kali, maka motor 1 akan menyala. Baik, mari kita operasikan. Jika kita tekan tombol start ini, maka motor 1 akan menyala. Mari kita operasikan. Klik pada bagian simulasi di sini untuk mengaktifkan simulasi training pada Tuidosoft 2,2, dan kemudian kita akan mengklik bagian tombol play di simulation bar ini dan klik OK. Lalu yang harus kita lakukan adalah mengklik ini sebagai tombol kontrolnya, dan kita dapat menekan tombol start di sini, yaitu adalah tombol I0.0 yang merupakan input di sini. Kita klik I0.0, maka motor 1 akan menyala.
Baik, kita lanjut ke soal tadi. Jika push button stop ditekan 1 kali, maka motor 1 akan mati. Kita lihat lagi kembali kepada program tersebut. Jika tombol stop, yaitu adalah I0.2 ditekan, mari kita ulang programnya. Kita klik lagi input I0.0 sebagai tombol start. Kita lihat bahwa motor input 1 menyala, dan bila kita tekan I0.2 sebagai stop, maka dia akan stop. Output akan stop dan juga timer akan stop di sini. Sebelumnya kita akan menjelaskan rangkaian timer yang ada di sini yang kita akan pergunakan. Timer ini dipergunakan untuk mengatur delay atau jeda waktu yang akan dikendalikan oleh input sebagai pengaktifasinya untuk mengendalikan kondisi seberapa lama motor akan menyala, dan itu bergantung pada soal kita. Motor 1 akan otomatis mati setelah menyala selama 10 detik. Dengan demikian kita mengetahui bahwa timer on di sini yang merupakan timer on pertama atau dengan address TM0 akan mengaktifkan motor pertama ini selama 10 detik, dan juga kita memiliki timer kedua yaitu adalah timer on delay juga, dengan keterangan bahwa di soal di sini kita memiliki proses jika motor 1 menyala dan waktu timer lebih kecil dari 4 detik. Di sini ini bermakna bahwa waktu timer lebih kecil dari 4 detik berarti 0, 1, 2, dan 3. Ingat, ini lebih kecil dari, bukan lebih kecil dari sama dengan, berarti 0, 1, 2, dan 3. Maka motor 2 akan menyala. Berarti 0, 1, 2, dan 3 motor 2 akan menyala, lalu selebihnya motor 2 akan mati. Maka kita lihat di sini. Kita lihat kembali pada kontrol di sini. Kita klik input start I0.0, maka kedua timer di sini menghitung hingga 3 detik, maka motor 2 mati. Ayo kita ulang lagi kembali prosesnya. Baik, selama 3 detik dia hidup, dan lebih dari 3 detik dia mati motor kedua. Motor pertama masih menghitung hingga 7, 8, 9, 10 detik dan mati 10 detik. Bagaimana jika ada rangkaian reset di sini? Pada soal kita tidak terdapat keterangan bagaimana cara mereset program, walaupun di sini terdapat input berupa input reset yang terletak pada address I0.1. Dengan demikian kita harus memfungsikan rangkaian reset tersebut. Di sini saya menggunakan normally close konteks sebagai pengaktifasi reset dari timer atau dari kedua buah timer di sini. Bagian tombol reset ini bekerja dengan cara mengaktifkan perhitungan ulang pada timer yang ada di sini. Jika timer sedang menghitung dari, kita ambil contoh timer pertama ya. Pada saat timer pertama dihidupkan atau diaktifkan dengan menggunakan tombol start yaitu yang berada pada address I0.0, maka timer ini akan menghitung hingga 10 detik hingga motor pertama mati. Namun saat kita menekan input reset, maka saat dia menghitung dalam perjalanan yang menghitung dari 0 menuju ke 10, saat kita tekan reset maka dia akan mengulang kembali hitungannya ke 0. Begitupun juga terjadi pada timer kedua. Saat menuju perhitungan ke maksimalnya, dia akan reset kembali ke 0 sehingga mengulang proses yang tadi, yaitu proses start motor sebagai output yang ada di sini. Dengan demikian, mari kita praktikkan. Yang pertama kita akan menekan tombol start untuk mengaktifkan si timer agar motor di sini dapat bekerja. Baik, yang pertama kita akan klik timer dengan menekan tombol input I0.0 di sini, klik. Maka dari itu timer akan menghitung 4, 5. Selagi dia berjalan, kita dapat menekan tombol I0.1 di mana itu akan mereset si timer. Baik, kita akan melihat bahwa dia mengulang perhitungannya. Kita klik reset, maka dia kembali ke 0. Kemudian kembali lagi menghitung. Maka dari itu kondisi motor akan tetap dalam kondisi hidup selagi tidak di reset.
Jika di reset, timer tetap akan kembali ke posisi 0, dan selanjutnya jika dirilis maka dia akan kembali ke kondisinya saat dia ditekan tombol start, yaitu menghitung hingga 10 dan motornya mati. Mungkin untuk tombol reset di sini ini hanya sebagai indikasi bahwasanya bila tombol reset dari timer yang ada di sini telah ditekan, maka lampunya akan mati atau kondisi terkini dalam timer yaitu adalah sedang dalam kondisi reset, dan jika kita matikan maka lampu akan menyala. Mungkin Anda juga secara umum untuk menyusun rangkaian PLC seperti ini dapat menggunakan sebuah kontaktor dan juga berupa output di bagian coil tambahan yang terdapat pada address Q0.5 di sini sebagai normally open atau normally close, tergantung yang Anda butuhkan. Jika Anda membutuhkannya sebagai indikator lampu dari tombol reset, Anda dapat menggunakan normally open atau normally close sesuai yang dibutuhkan. Ataupun Anda tidak menginginkannya ada di sini, Anda juga dapat menghapusnya tombol reset sebagai indikator lampu di sini, karena ini tidak ada di dalam soal. Yang utama adalah rangkaian dari rang 1 hingga rang keempat di sini, yang merupakan jawaban dari soal yang terdapat pada LMS. Dengan itu kita mengetahui bahwasanya ini hanya sekedar tambahan sebagai indikator reset, dan yang lainnya ketika kita menekan tombol start 1 kali maka output motor 1 dan 2 akan menyala. Kemudian jika kita menekan tombol stop sekali maka motornya akan mati, atau rangkaian keseluruhan secara umum akan stop, dan reset akan mereset kondisi timer di sini. Dan untuk motor pertama akan hidup dalam kondisi 10 detik yang berkaitan dengan timer on delay yang terdapat di sini, dengan timer on kondisi berupa 10 detik, dan yang kedua yaitu adalah timer on untuk motor kedua dengan timer delay sebesar 3 detik atau kurang dari 4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah memperhatikan. Saya berharap ini bermanfaat bagi Anda yang menonton. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan ilmu dan juga mengembangkan kemampuan memprogram rangkaian PLC ke depannya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.